Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 Teori Komunikasi. Perkenalkan, nama saya Misha Rinal Sapramesti dengan NIM 145. Saya Jelita Sahima Iswari dengan NIM 143. Saya Naila Ifada dengan NIM 142. Saya Fitriana NIM 170. Cek, selamat menonton. Duh, ada kaca. Kata orang-orang, aku tuh cakep. Tahu nggak sih, bagian kayak gitu itu merupakan hal-hal yang bakal dibahas di symbolic interaction. Symbolic interaction sendiri itu apa sih? Symbolic interaction sendiri merupakan proses atau teori komunikasi yang nantinya akan berfokus kepada gestur-gestur dari komunikan maupun komunikator. Nggak hanya itu, teori ini sedikit berbeda dengan teori pada biasanya karena symbolic interaction itu berfokus kepada komunikasi antara dua individu, bukan kepada pesannya. Kayak gitu. Nah, jadi nanti bakalan ada 5 pembahasan teman-teman yang berkaitan sama prinsip-prinsip pada symbolic interaction. Yang pertama ada thinking, meaning, language, self, and society. Nah, yang pertama ada yang namanya makna. Kita memaknai sesuatu, hal, atau orang sesuai sama apa yang mau kita maknai. Tapi bukan berarti realitanya sesuai sama apa yang kita maknai. Kayak gitu ya teman-teman. Kamu udah selesai, tak? Bisa ini gimana caranya? Ya pasti orang gila kan, nggak mungkin dong kalau misalnya dia kayak gitu nggak gila. Nah, yang kedua adalah bahasa atau language. Nah, kita sebagai manusia memiliki kemampuan untuk melabeli dan memberi nama kepada objek. Nah, ketika kita memberi nama, kita akan memaknai sesuatu nama tersebut. Orang yang punya iPhone itu pasti orang kaya, ya nggak sih? Nah, kalau misal nih di kehidupan sehari-hari, kalian ngelihat ada teman kalian yang kayak mukanya tuh udah marah banget. Kalian pasti memutuskan untuk nggak ngomong sama teman kalian kan? Nah, symbolic interaction itu kurang lebih kayak gitu teman-teman. Dimana kita memposisikan dan memaknai diri kita kepada orang lain, ataupun orang lain memaknai dirinya kepada kita. Nah, yang terakhir itu adalah proses thinking teman-teman. Proses thinking itu dimana semua gagasan kita tentang orang lain atau tentang diri kita sendiri itu kita proses dan kita interpretasikan. Malah tukang gosip ya. Nah, dari prinsip-prinsip tadi akan kita jadikan segitiga, yaitu ada mind, self, dan society. Jadi bagaimana mind, self, dan society ini saling berhubungan dalam pembentukan diri kita dan orang lain di kehidupan sosial. Looking glass self. Cie, kamu hari ini cantik banget. Iya, Tah. Makasih ya. Pasti gara-gara baby fever itu. Menurut Mitch, looking glass self adalah kemampuan diri sendiri untuk menerima dirinya itu sebagai objek maupun sebagai subjek. Jadi, ketika ada orang yang mengobjektifikasi kita, kita akan berperan menjadi subjek yang memvalidasi objektifikasi dari orang lain tersebut. Kelihatan pucet loh. Lipstick warnanya beda kah? Iya sih. Nah, jadi menurut Mitch, interaksi kita dengan orang lain itu mempengaruhi persepsi kita terhadap diri sendiri. Jadi, looking glass self atau kita mendefinisikan diri kita sendiri itu selalu berubah-ubah. Halo, aku Jelita. Kamu siapa? Aku Naila. Kamu dari mana? Aku itu. Kamu juga? Enggak, aku tadi dari AN. Oke, tadi itu merupakan contoh dari penerapan simbolik yang pertama, yaitu creating reality, yang mana menurut Shakespeare, dunia ini merupakan sebuah pertunjukan dan individu-individunya merupakan aktor. Singkatnya, dari pernyataan Shakespeare tadi, Goodman menganggap bahwa dunia ini merupakan sebuah dramaturgi, di mana kita sebagai individunya dapat mendefinisikan identitas kita masing-masing. Oke, contoh yang kedua adalah meaningful research, yaitu penerapan yang bermakna, di mana Mead menganjurkan seseorang itu bertindak sebagai partisipan yang tidak tahu apa-apa, padahal dia juga ingin mengetahui sesuatu bagaimana seseorang itu menafsirkan dunia. Yang ketiga ada generalize other. Aku hari ini mau pakai compact powdernya Last Crime. Katanya bagus gitu, cakep.
Bagus banget, cantik banget. Bedanya apa? Ini aku pakai mask crime, ini bukan endorse ya, beneran ini bagus. Berarti cantik dan looks ya berarti. Oh my god. Contoh yang keempat adalah self-healing privacy, di mana kecenderungan ekspektasi kita dia membagikan respon untuk mengonfirmasi apa yang kita pikirkan sebelumnya. Hai ganteng. Oke, yang kelima merupakan contoh dari penerapan simbolik yaitu naming, yaitu memberi nama atau julukan. Nah, yang keenam ada simbol manipulation atau manipulasi simbol. Singkatnya, manipulasi simbol ini dilakukan agar dapat menggembleng dan mengunggah simpati masyarakat. Levinas memiliki gagasan bahwa without the others, there is no I, di mana gagasan ini disetujui oleh Mead. Mead mengartikan gagasan ini sebagai bagaimana orang lain merespon kita. Sedangkan menurut Levinas sendiri, gagasan tersebut diartikan sebagai bagaimana kita merespon atau menilai orang lain. Nah, dari gagasan tersebut, dari artian tersebut munculnya lagi gagasan baru yaitu ethical eco, di mana ethical eco itu bagaimana kita bertanggung jawab dan menjaga satu sama lain. Terdapat 6 asumsi penting dalam symbolic interaction. Yang pertama, manusia itu akan bertindak dan memperlakukan orang lain sebagaimana makna yang ia terima dari orang lain. Yang kedua, makna itu akan terbentuk dari interaksi antar manusia. Yang ketiga, makna itu dimodifikasi melalui proses interpretatif. Dan yang keempat, individu itu akan mengembangkan konsep dirinya melalui interaksi dengan orang lain. Yang kelima, konsep diri itu memberikan motif kepada individu untuk berperilaku. Dan yang terakhir, interaksi sosial itu menciptakan sebuah struktur sosial. Dan yang keempat, manusia itu apa? Manusia. Tapi ono Jangan di sini backlight. Ya kacau.